Shalom Bapak Ibu semua, saudara saya yang terkasih. Suara saya jelas ya semuanya? Shalom. Shalom. Mantap, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Pungki. Pujian penyembahnya sangat memberkati kita semua. Ya, lagunya itu sangat mencerminkan apa yang akan kita pelajari malam hari ini. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Hari ini saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpuji-pujilah Engkau Bapa Allah kami yang baik, yang mengasihi kami semua. Engkau yang memberkati kami sepanjang hari ini hingga malam ini kami boleh berkumpul di dalam persekutuan Zoom ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa terima kasih Engkau Allah yang mengajarkan kami akan kebenaran demi kebenaran yang sesuai dengan isi hati-Mu. Bapa, tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba ini, sehingga hamba boleh menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba melalui Roh-Mu yang kudus, dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Baik. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari Mazmur 42. Ya, Mazmur 42 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Perikopnya kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, tema kita malam hari ini adalah kerinduan kepada Allah penolongku. Bapak Ibu Saudara, Mazmur yang baru kita baca tadi ini adalah memang Mazmur yang sangat terkenal sekali. Lebih kurang sekitar 40 tahun yang lalu ada seorang yang bernama Martin Jenny Strong yang menulis sebuah lagu yang liriknya diambil dari Mazmur ini. Kalau kita kenal lagunya itu berjudul As a Deer. Seperti rusa rindu sungaimu. Ya, jadi bertahun-tahun kemudian lagu ini sering dinyanyikan di setiap ibadah. Di gereja, persekutuan doa, sampai sekarang ini juga. Namun Mazmur ini sebenarnya bukan tentang sebuah lagu yang indah atau lagu persiapan hati untuk mendengarkan khotbah. Tetapi isi Mazmur ini berbicara tentang pergumulan kehidupan manusia yang sedang dirundung oleh masalah pada saat itu. Mazmur ini merupakan ratapan dari seorang dari kalangan kaum Lewi, yaitu dari Bani Korah,
dan seluruh umat yang diusir dan dibuang dari tanah kelahiran mereka. Karenanya itu mereka terpisah dan jauh dari kehadiran Allah di dalam bait-Nya. Pemazmur dan seluruh umat tinggal di pembuangan dan mereka menyampaikan kerinduan hatinya kepada bait Allah. Karena mereka ditindas oleh bangsa Babel dan mereka pun ditertawakan oleh bangsa Babel yang berkata, "Di mana Allahmu, hai orang Israel?" Akibat tekanan ini, maka mereka mohon kepada Allah supaya diperbolehkan pulang kembali untuk dapat menyembah Allah di bait-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai manusia normal, setiap kita tentu memiliki yang namanya masalah dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan orang yang tidak waras pun punya masalah karena ketidakwarasannya itu. Terlalu munafik jika kita katakan bahwa kita ini hidup tanpa masalah. Sekalipun kita ini sebagai seorang Kristen yang taat, apalagi yang tidak taat. Malam ini mari kita renungkan apa yang firman Tuhan katakan tentang keadaan manusia di dalam menghadapi masalah kehidupan ini. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang diizinkan Allah menghadapi pergumulan hidupnya. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang menghadapi pergumulan hidup, tetapi ia semakin dekat dengan Tuhan ketika menghadapi masalahnya. Contohnya seperti Daud. Nah, jika contoh yang pertama adalah Daud, maka jenis yang kedua adalah orang yang semakin jauh dari Tuhan ketika menghadapi masalah hidupnya. Kita semua tahu contohnya pasti Saul. Tapi malam ini kita mau belajar dari contoh yang pertama saja, yaitu Daud. Ya. Tidak secara kebetulan, Mazmur 42 yang ditulis oleh Bani Korah dari suku Lewi ini mempunyai kaitan dengan Daud. Karena isinya mirip dan memuat hal yang sama dengan Mazmur 63 yang ditulis oleh Daud sendiri, yang berasal dari suku Yehuda. Daud adalah seorang tokoh besar di Alkitab, kita tahu. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, bahkan dituliskan Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada tokoh yang lain yang dikatakan ada di hati Tuhan. Musa yang begitu lembut hatinya tidak pernah disebut demikian. Juga Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Padahal Daud hidupnya tidak sempurna. Dosa yang sangat fenomenal adalah ketika ia berzina dengan Batsheba, yang adalah istri prajuritnya sendiri yang bernama Uria. Sampai Daud menghamili Batsheba. Oleh sebab itu ia merekayasa agar Uria suaminya Batsheba terbunuh di medan peperangan. Oleh karena itu, sehingga waktu ia mau membangun bait Allah, Tuhan menolaknya karena tangannya berlumuran darah. Daud bukan orang sempurna, tetapi Tuhan melihat iman dan hati Daud. Memang tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu, termasuk hamba-hamba Tuhan sekalipun. Orang Kristen tidak hanya dilihat dari apa yang tampak dari luarnya saja, tetapi dilihat dari hatinya yang terdalam, yang sesungguhnya. Manusia hanya bisa melihat dari kelihatan saja yang kelihatan. Sepandai-pandainya seorang belajar psikologi, dia tidak bisa mempelajari seseorang manusia itu dengan sempurna 100%. Tetapi Tuhanlah yang mengenal hati kita lebih dari kita sendiri. Baru kelihatan saat kita menghadapi masalah hidup ini. Coba kita lihat. Apakah Daud sebenarnya seorang yang beriman atau tidak? Dia beriman.
Tetapi masalah kehidupannya pun terlalu banyak. Masalah Daud adalah masalah-masalah yang dari dalam dan juga masalah dari luar kehidupannya. Dari dalam kita lihat anak kandungnya sendiri, Absalom, begitu membencinya, bahkan mau membunuh Daud, ayahnya sendiri. Dan dari luar ada Saul, ada Simei, dan orang-orang lain yang ingin menjatuhkan Daud. Mungkin kita tidak seperti Daud, Bapak Ibu. Tapi kita bisa saja mempunyai masalah yang mungkin hampir-hampir serupa. Bagi kita yang orang sekuler, mungkin masalah luar itu adalah masalah persaingan dan gaji, penghasilan di pekerjaan kita. Bahkan dalam pelayanan pun bisa terjadi. Sedangkan masalah dari dalam bisa berupa masalah dengan pasangan hidup kita, mertua, komunikasi tidak lancar, pertengkaran, kesehatan, pendidikan, masalah anak-anak, dan lain-lain. Nah, saat-saat pandemi seperti keadaan ini saat ini, banyak juga orang Kristen yang seolah-olah hidupnya tidak ada masalah. Padahal hidupnya banyak masalah. Tetapi sebagian tidak tahu harus bagaimana meresponi masalah itu dengan benar. Ia pergi ke gereja, tetap ikut pelayanan, namun masalah juga masih mengikutinya. Ya paling nanti diajarkan harus tetap beriman. Namun ternyata iman tidak meniadakan masalah, Bapak Ibu. Iman akan selalu berjalan beriringan dengan masalah. Waktu kita beriman bukan berarti masalah berkurang sedikit demi sedikit, lalu tidak akan ada lagi. Semakin kita beriman, maka masalah tetap akan ada dan semakin membawa kita untuk diuji dan semakin dimurnikan. Tapi kita jangan salah ya Bapak Ibu. Jangan mengira agar iman kita semakin dimurnikan, lalu kita sengaja mencari-cari masalah. Itu namanya kebodohan. Ya, misalnya sengaja pukul orang, menghina orang, memaki orang, sehingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Terus kita berdoa dan berkata, Tuhan, aku percaya imanku sedang diuji. Oh, bukan seperti itu, konyol itu Bapak Ibu. Ya. Hanya masalah yang Tuhan izinkan yang memurnikan kita. Saya garis bawahi, hanya masalah yang Tuhan izinkan, itulah yang memurnikan kita. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita dengan satu tujuan. Tuhan mau melihat hati kita. Apakah semakin dekat atau semakin jauh dari Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, dari Mazmur 42 ini ada 3 poin yang kita dapatkan. Yang pertama, adanya kerinduan dan jiwa yang haus kepada Tuhan. Itu tercatat di ayat 2 dan 3. Rusa adalah salah satu jenis binatang yang dilindungi dan mudah dijumpai di kebun binatang manapun. Ya, rusa merupakan satwa lincah dan berperangai tenang sekali. Selain itu, rusa adalah binatang yang sangat unik karena kawanan rusa ini mereka sangat betah merumput selama berjam-jam di lembah yang subur, dan setelah itu mereka akan mencari sumber mata air yang alami. Karena itu satwa bertanduk ini mudah ditemukan di tepian sungai, danau, atau oasis. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari orang Kristen yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dosa ini. Nah, untuk itu orang Kristen harus selalu dekat dengan firman Tuhan, bahkan hidup di dalamnya. Rusa dikatakan sebagai binatang yang sangat bergantung pada air. Mengapa demikian? Karena rusa seringkali menjadi sasaran perburuan oleh binatang-binatang buas seperti harimau, singa, dan pemangsa lain. Nah, ketika rusa diserang oleh binatang buas, biasanya rusa akan segera lari sekencang-kencangnya dan menceburkan diri ke sungai, sehingga para pemangsa tidak dapat mencium baunya lagi.
seperti rusa yang sangat merindukan dan membutuhkan sungai yang berair. Inilah gambaran dari kerinduan hati dan jiwa seorang Daud kepada Tuhan. Hal yang paling dibutuhkan dan diinginkan dalam kehidupan Daud ternyata bukan tahta, bukan harta, apalagi wanita sebenarnya. Yang paling sangat diinginkan oleh Daud ternyata adalah Tuhan. Bagi Daud, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa haus dan lapar jiwanya. Satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan. Satu-satunya pribadi yang paling mengenal dirinya. Bapak Ibu, jika seperti yang Daud alami, ketika kita diizinkan mengalami tekanan dan pergumulan dalam hidup ini, siapa yang paling kita butuhkan? Apakah manusia? Alkitab dengan keras mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh pada Tuhan, daripada Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 5. Berharap dan mengandalkan manusia adalah sia-sia belaka, Bapak Ibu. Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Daud adalah sosok teladan dalam hal kerinduan dan kecintaannya pada Tuhan. Betapa Daud sangat merindukan dan berharap hanya pada Tuhan, dan bahkan kerinduannya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Mazmur 84 ayat 11 berkata demikian. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Seperti itu Daud bernyanyi. Berada dalam hadirat Tuhan adalah segala-galanya bagi Daud. Sehingga Daud sangat-sangat menyadari ketika ia jauh dari Tuhan, maka dosa sudah mengintainya. Sama seperti rusa, jika jauh dari sungai, maka binatang buas itu sudah dekat dengannya. Pengalaman hidup Daud sudah membuktikan ketika ia jauh dari Tuhan, ia jatuh ke dalam dosa. Sama seperti rusa yang diintai, ketika ia jauh dari sungai, pasti dimangsa oleh binatang buas. Ini suatu gambaran realita bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, di ayat 7 mengatakan, jiwaku tertekan dalam diriku. Ini menyatakan memiliki kejujuran, mengakui keterbatasan kekuatan dirinya. Bapak Ibu Saudara, yang paling mengetahui tentang kegelisahan di hati kita yang paling dalam ini adalah diri kita sendiri di samping Tuhan. Masalahnya adalah apakah ada kejujuran kita untuk mau mengakuinya? Daud adalah seorang raja. Ia pemimpin negara, berkuasa, kaya raya. Tapi Daud merasa ada kekosongan dalam dirinya. Daud juga mengalami tekanan jiwa, stres, gelisah, khawatir. Sama seperti yang kita bisa alami juga. Namun Daud ingat kepada Tuhan dan ia berani mengatakan, Tuhan, jiwaku sangat tertekan. Dan Daud sangat merendahkan hati di hadapan Allah. Dan mau mengakui
bahwa ia sangat tertekan sekali dan merindukan pertolongan dari Tuhan. Demikian juga kita, mungkin saja pernah merasa hidup kita ini sudah sangat melelahkan, dikecewakan, disakiti, dikhianati, dihina, difitnah. Kita coba pelarian ke gereja, mengikuti pelayanan, tetapi jiwa tetap kosong dan tertekan. Memang ironi sekali, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen saat ini yang ketika menghadapi masalah hidup, lebih mengutamakan curhat kepada orang lain dibandingkan curhat kepada Tuhan. Lalu posting di status WA, Instagram, agar dilihat oleh semua kontaknya bahwa ia sedang galau. Dan anehnya, ia akan merasa senang jika ada orang yang menanggapi statusnya. Lalu ada yang bertanya, kenapa sis? Kenapa bro? Padahal yang bertanya itu seringkali tidak tulus. Hanya ingin tahu saja. Dan solusinya pun belum tentu benar nantinya. Orang Kristen jenis ini merasa orang lain lebih cepat menanggapi dan lebih cepat peduli dengan keadaannya daripada Tuhan Yesus. Tetapi tidak demikian dengan Daud. Nah, kita harus belajar dari Daud. Dan kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dan mau mengakui bahwa jiwa kita sangat tertekan dan sangat merindukan Tuhan sebagai penopang kita. Sampai Tuhan memeluk kita di dalam dekapan kasih-Nya. Maka jiwa kita pun akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan di tengah-tengah badai hidup ini. Amin ya Bapak Ibu. Lalu poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu ada di ayat 8 sampai dengan 12. Poin yang ketiga berkata, selalu berharap kepada Tuhan. Ya. Terkadang dalam hidup kita ini, masalah sebegitu beratnya, sampai kita menangis, merenung, terdiam di kamar sendiri. Tetapi masalah tidak kunjung-kunjung selesai. Terkadang kita mau bilang ke Tuhan, Tuhan, aku menyerah. Aku tidak sanggup lagi, Tuhan. Di waktu seperti itulah, Tuhan melihat hati kita yang sangat mengharapkannya, segera turun tangan. Bapak, Ibu, Saudara, kita bukan menyerah kepada masalah yang kita hadapi. Saya garis bawahi, kita tidak menyerah kepada masalah yang kita hadapi. Tetapi kita berserah, karena kekuatan kita terbatas. Kita butuh Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ayat ini Bapak Ibu Saudara seakan-akan berkata bahwa kekuatan manusia itu sanggup mengatasi setiap pencobaan. Bukan seperti itu. Sebab kekuatan manusia ada batasnya. Tetapi yang membuat manusia sanggup mengatasi pencobaannya adalah di ayat 13b-nya. Jadi kita harus lengkap membaca 1 Korintus 10:13 ini. Di ayat 13b-nya berkata, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, itu karena ada Allah menyertai. Jika tidak, maka manusia tidak akan mampu. Amin ya Bapak Ibu. Lihat bagaimana Daud berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kepercayaan iman Daud sangat jelas terlihat waktu dia berhadapan dengan Goliat. Waktu Goliat meremehkan kemampuannya,
Daud justru menyandarkan imannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa bersama Tuhan ia akan memperoleh kemenangan. Di 1 Samuel 17 ayat 45 Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak Ibu, kita pun dapat berkata kepada masalah hidup ini, sebesar apapun masalah kita, sama seperti yang apa Daud katakan kepada Goliat, kita pun akan sanggup. Daud mengakui kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Karena itulah dia sama sekali tidak takut. Dia tidak lari, tapi Daud menghadapinya. Cara Daud mempercayai Tuhan sama sekali tidak berubah ketika diperhadapkan dengan situasi lain yang sulit dan buruk. Bahkan waktu ia dikejar-kejar oleh pasukan Saul pun, dia tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, saya sangat percaya, maka Tuhan pun sungguh-sungguh turun tangan dan mengangkat kita. Karena waktu kita mengatakan berserah, kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Nah, waktu kita berharap, itu artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung pada Tuhan berarti kita percaya penuh pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu masih ingat kisah mengenai seorang pemain akrobat asal Prancis yang bernama Charles Blondin? Kisahnya ini sangat terkenal, terutama ketika ia menyeberangi air terjun Niagara dengan cara berjalan hanya di atas utas tali. Nah, ketika dia lakukan seorang diri dengan cara seperti itu, dia menyeberangi sungai yang di air terjun Niagara itu, orang banyak kagum dan percaya akan kemampuan Blondin dalam berjalan di atas utas tali saja, menyeberangi air terjun Niagara. Namun ketika Blondin menawarkan, adakah yang bersedia saya gendong untuk menyeberangi air terjun Niagara ini, untuk berjalan di atas utas tali ini saja? Tidak ada satupun yang bersedia untuk digendong Blondin. Namun ada seorang anak kecil, dia bersedia digendong oleh Charles Blondin untuk menyeberangi air terjun Niagara. Meskipun ia tahu resiko untuk jatuh sangat besar sekali dan bisa merenggut nyawanya. Ternyata anak yang digendong itu adalah anaknya sendiri, anak Blondin sendiri. Mengapa anaknya mau digendong oleh bapaknya? Jawabannya karena ia percaya penuh kepada bapaknya. Dan mereka berhasil menyeberangi sungai air terjun Niagara tersebut. Saudaraku, kalau kita percaya penuh kepada Yesus, Tuhan sangat senang. Jangan setengah-setengah, harus percaya penuh. Nah, di dalam Mazmur 42 ayatnya yang terakhir jelas berkata tentang iman. Di sini kita melihat kekuatan iman seorang Daud. Dalam iman, ia tahu tidak semua masalah langsung bisa selesai. Namun Daud tetap bermazmur, menceritakan kebesaran, menceritakan kebaikan Tuhan, ya, yang menyertainya selalu. Bapak, Ibu, Saudara, Daud pernah berbuat dosa. Tetapi Tuhan berkata, Daud, engkau berkenan di hatiku. Bapak, Ibu, mari kita belajar dari Daud. Bagaimana hidupnya ini bisa berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, Daud memiliki kerinduan selalu berada dekat Allah. Karena ia menyadari hanya Allah saja
satu-satunya pribadi yang dapat menjaga kehidupannya. Yang kedua, Daud selalu jujur ketika ia mengalami ujian iman. Bahkan sekalipun ketika ia jatuh, ia mau mengakuinya bahwa jiwanya sangat tertekan oleh karena masalah yang dialaminya. Nah, ia berserah dan ia menantikan tangan Tuhan yang menopang dan mengangkatnya kembali. Lalu yang ketiga, Daud berharap penuh kepada Allah. Sebab ia tahu pertolongan bagi masalahnya bukan dari manusia. Ia tahu pertolongan bagi masalah kehidupannya hanya datang dari tempat yang maha tinggi, yang akan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan hidupnya. Amin. Ya, sebagai penutup renungan kita malam ini, mari kita baca Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Mungkin ada satu orang yang bisa membantu saya membacakannya. Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Silakan. Ada? Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 9, Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup dengan doa, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu pujian. Biarlah kita sangat diberkati melalui firman dan juga pujian ini. Bapak Ibu yang tahu lagu ini boleh menyanyikan bersama-sama dengan saya. Di hati Tuhan, sehingga kami semua boleh semakin hari semakin mengenal akan Allah kami yang begitu mengasihi kami. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Lydia Lalang. Terima kasih. Mari kita lakukan hati kita untuk berdoa. Saya minta kesediaannya katanya dibuka ya. Yang sedang Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk memahami, untuk mengerti dan bisa untuk menjalankan firman-Mu. Engkau tuntun kami Tuhan untuk semakin hari semakin dekat kepadamu. Kami mohon kepadamu kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Stevi yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap pergumulan demi pergumulan Pastor Stevi, baik di dalam pelayanannya, baik di dalam keluarganya, maupun rumah tangganya Bapa, biar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkati beliau. Bapa di dalam surga, saat ini hamba berdoa terkhusus untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam bergumul tentang sakit penyakitnya. Hamba berdoa Tuhan saat ini untuk Ibu Mawar yang tidak ada bersama-sama dengan kami di dalam sakit penyakitnya yang sudah sekian lama, dan kiranya kami mohon kepadamu Bapa, Tuhan memberikan mujizat-Mu, setidaknya Tuhan memberikan kekuatan kepada Mawar Tuhan, sehingga Ibu Mawar boleh berpengharapan teguh kepada Tuhan saja.
Dan Tuhan, kami mohon juga Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati keluarga besar dari Ibu Mawar. Biarlah Tuhan sukacitamu, damai sejahteramu boleh melingkupi atas kehidupan Ibu Mawar sekeluarga. Saat ini hamba berdoa untuk suami dari Ibu Ana yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kiranya tangan-Mu yang berlubang paku untuk datang menjamahnya, untuk memberikan kesembuhan kepadanya, sehingga Pak Iskandar saat ini boleh menerima mujizat-Mu yang daripada Tuhan. Hamba juga berdoa untuk anak-anaknya Ardian yang besok akan melakukan lomba taekwondo. Bapak, kiranya Tuhan melindunginya, Tuhan membuatnya berhasil, dan Tuhan kiranya memberkatinya. Bapak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu atas kehidupan Ardiansah. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan dan turut bekerja atas kehidupan anak ini. Bapak, hamba juga berdoa untuk Ibu Naomi di dalam pergumulan sakit penyakitnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memulihkannya, Tuhan memberikan kesembuhan yang secara sempurna. Kami juga memohon kiranya Tuhan memulihkan rumah tangganya, Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati suaminya, sehingga suaminya tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bapak, kami mohon kiranya Tuhan campur tangan dalam kehidupan Ibu Naomi sekeluarga. Kami juga berdoa Bapak untuk Liviana yang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang secara sempurna kepada Livi, sehingga Bapak, Liviana juga boleh bersuka cita dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk Pak Sony yang sedang bergumul, sedang membutuhkan alat-alat musik di dalam pelayanannya. Bapak, kiranya Tuhan sendiri yang akan mengirimkan tangan-tangan penolong, Tuhan sendiri yang akan mengirimkan para donatur, sehingga apapun yang menjadi pergumulan Pak Sony, baik alat-alat musik, pembangunan gerejanya, dan juga jemaatnya, Tuhan memberkatinya. Hamba juga berdoa saat ini untuk Pak Hari, yang sedang bergumul juga dengan sakit penyakitnya. Bapak, kiranya Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan melawat Pak Hari, Tuhan melawat juga rumah tangganya, Tuhan memberkati anak-anaknya, memberkati istri dan orang tuanya Bapak. Dan juga kami mohon kepadamu, Tuhan juga memberkati kehidupan Pak Hari secara pribadi maupun di dalam pekerjaannya. Terima kasih Engkau telah mengirimkan Pak Hari untuk menyediakan ruangan ini untuk tempat kami beribadah Bapak, sehingga kami boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memohon kepadamu untuk saudara-saudara kami yang lain, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin mereka juga mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu, memberkati mereka masing-masing Bapak. Terima kasih. Inilah Tuhan doa permohonan kami. Kami hanya peralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Silakan Pak Martin. Bapa kami di sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk penguatan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami diingatkan kembali akan kehadiran kami sebagai anak-Mu. Kami sangat haus akan firman-Mu. Kami juga membutuhkan tangan Tuhan yang kuat, sehingga kami semua anak-anak-Mu dapat melewati berbagai pergumulan kehidupan kami, melangkah dengan penuh kepastian bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, supaya ketika kami kembali dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, kami ada damai, kami ada sukacita, bahkan kami memiliki kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Perjalanan setiap anak-anak-Mu, kami membutuh tuntunan dan perlindungan Bapa Surgawi di sorga. Terima kasih Tuhan.
Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu di dalam channel New Life ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami percaya Tuhan di berbagai pergumulan pribadi, lepas pribadi, dalam rumah tangga, dalam kehidupan hari-hari, dalam pekerjaan. Baik kami mungkin ada yang sakit, kami percayakan Tuhan, jamah dengan kuasa darah Yesus, pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang ada dalam pergumulan-pergumulan masalah. Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah merupakan pencobaan-pencobaan yang biasa, di mana kami harus mengambil bagian penuh rasa syukur bahwa kami boleh mengalami itu semua di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga boleh melangkah dalam kehidupan iman dan percaya pada Allah. Bapa Sorgawi dalam sorga, kami juga berdoa untuk mereka, anak-anak Tuhan di dalam New Life ini. Mereka ada kesulitan-kesulitan ekonomi, kehidupan-kehidupan pekerjaan, dalam rumah tangga, pribadi. Tuhan jamah kami semua, tuntun kami Tuhan. Berikan berkat kasih karunia-Mu, supaya kami berjalan dalam pengharapan bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pekerjaan, kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan kami, Tuhan berkati kami semua. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk program-program misi pelayanan. Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan tugaskan di tengah-tengah pekerjaan, di desa, di kota, di mana-mana mereka. Tuhan, tolong mereka semua, supaya biar di setiap tugas dan panggilan pelayanan ini, Tuhan isi kehidupan, kebutuhan kehidupan, sehingga mereka berjalan dengan penuh rasa damai dan sukacita. Bapa Sorgawi dalam sorga, kami berdoa juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di New Life ini. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Baik juga Pendeta Tommy, Nathanael, Pendeta Hari, Sakarias. Tuhan tolong Sony Sakarias, juga Pendeta Handoko, Harun Warsito, Pendeta Herianto, iya, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya lewat Zoom ini. Mereka terpanggil untuk mengisi firman Tuhan. Tuhan urapi mereka secara pribadi, rumah tangga, dan kehidupan mereka. Supaya mereka diperlengkapi oleh kuat kuasa Tuhan. Nama Yesus terus diberitakan. Dan kebenaran-Mu Tuhan akan mendatangkan kehidupan yang sukacita dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga semua kami yang ada di grup New Life ini. Tuhan hadirkan ada waktunya supaya setiap kami terisi dengan firman-Mu, dikuatkan oleh iman dan pengharapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah ungkapan syukur doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Kembali ya Bapak, hamba menyambung rangkaian doa di malam hari ini. Kiranya Engkau mendengar setiap doa yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat. Kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami percaya dan tidak akan sia-sia. Kami yakin dan percaya Bapak. Kami menyerahkan setiap beban pergumulan yang kami rasakan. Kau yang akan memberikan jalan keluar pada saat kami mengalami jalan buntu. Kau yang membuka langit untuk berkat-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya turunlah belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kau tahu segala beban pergumulan setiap kami. Engkau tahu batas kemampuan kami ya Bapa. Kami hanya pasrah dan berserah kepada Engkau.
karena Engkaulah tempat kami menyerahkan setiap pergumulan. Ada kelegaan tidak Engkau. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah yang dikatakan Daud Bapa. Dan kami percaya tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Tidak ada hal yang tidak bisa Engkau selesaikan ya Bapa. Mari malam hari ini Bapa, kami menyerahkan di dalam doa-doa kami untuk hamba-hambamu yang sedang melayani, baik di mimbar, baik itu di pedalaman, pelosok, baik itu dimanapun Kau tempatkan mereka. Mari Engkau melihat keberadaan mereka Tuhan. Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau melihat apa yang mereka butuhkan saat ini. Biarlah Tuhan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan. Biarlah Tuhan keputus mengangkat, memilih menetapkan kami sebagai alat bagi Engkau untuk perpanjangan lidah yang Kau percayakan saat ini Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan lewat hamba-hambamu yang Kau percayakan ke utus saat ini. Kami butuh kekuatan kuat kuasa daripada Engkau. Bagi mereka yang berbeban berat Tuhan, Kau beri kelegaan. Biarlah hamba yang sakit saat Kau berikan kesembuhan. Engkau jamah mereka Tuhan. Bagi mereka yang kekurangan sandang tangan dan papan, Engkau cukupkan dengan cara-Mu Tuhan. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Nias sampai Pulau Rote. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau melihat bangsa kami Tuhan. Kau memulihkan bangsa kami Indonesia. Bangsa kami Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Bahkan pembangunan boleh dimanapun Tuhan saat ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahkan setiap tempat saat ini melayangkan kedatangan-Mu atas bangsa kami Bapa. Biarlah api Roh Kudus menyala Bapa. Api doa tetap menyala di bangsa ini. Belas kasihan-Mu untuk Indonesia semakin berjaya, boleh membawa dampak Tuhan yang luar biasa, menghasilkan buah Bapak. Karena banyak anak-anak yang sedang berdoa di bangsa ini, banyak anak-anak yang sedang berseru kepada Engkau ya Bapak, adanya pemulihan atas bangsa kami saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, mulai dari hubungan saudara-saudari, hubungan pertemanan, persahabatan antara suku, ras, agama, dan golongan yang lain. Kau jauhkan Tuhan roh pemecah belah Tuhan. Ada kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia semakin maju. Kami serahkan semua ini Tuhan. Biar rancangan-rancangan jahat mereka Kau gagalkan di dalam nama Yesus. Mari Bapak saat malam hari ini Tuhan, kami bawa bangsa kami. Kami bawa pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok pedalaman. Pak Presiden kami Tuhan dan stafnya, TNI dan Polri, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dari Engkau menopang mereka semua Tuhan membangun bangsa ini. Engkau memakai mereka yang menjadi alat bagi Engkau malam hari ini. Biarlah kehendak yang jadi atas Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kota yang mengalami bencana, longsor, bahkan juga bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, Engkau punya cara untuk menolong mereka Tuhan. Kami mohon kiranya belas kasihan-Mu turun atas mereka. Kau berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami malam hari ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Kami hanya berserah kepada Engkau. Jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami yang jadi. Dan biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Tuhan. Yang hanya Engkaulah yang sempurna. Yang akan dilengkapi dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan seperti di surga, seperti di sana. Hari kami yang kami juga orang tapi lepaskan kami dari pada karena kalau kerajaan dan kuasa. Amin. Amin. Pendeta doa berkat. Silakan Pastor Stevi doa berkat. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati, arahkan pikiran kita kepada Allah Bapa di surga. Bapak, kembali kami bersyukur, berterima kasih
karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kami sudah boleh tiba di penghujung persekutuan doa malam hari ini melalui Zoom ini. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami mohon kiranya Engkau Bapa yang mengasihi kami, memberkati kami. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat kasih karunia dan kemurahan dari Allah Bapa, kasih setia dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta damai sejahtera dan sukacita dan kebenaran yang membawa keselamatan melalui Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai dari malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin.